Shalom, kita kembali lagi bersama-sama dalam program Rema. Dan saya percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan, kita senantiasa dipelihara, kita senantiasa dilindunginya, dan sehat-sehat serta baik-baik saja, sama seperti jiwa saudara dan saya baik-baik saja. Mazmur 148, perenungan kita kali ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon-pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya umat-Nya saja yang tinggi luhur, keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, rupanya Tuhan telah merancang bumi ini sedemikian rupa luar biasa, yang menghasilkan saudara-saudara sebuah pujian kepada Tuhan. Tatanan dunia ini dan semua hal yang ada, saudara-saudara, sepertinya sebuah nyanyian puji-pujian kepada Allah. Sama seperti kita dirancang juga oleh Tuhan, saudara-saudara, untuk memuliakan dan memuji Dia dengan memberi kita suara, dengan memberikan kita, saudara-saudara, mulut lidah yang bisa bernyanyi. Bukan masalah suaranya merdu, falas atau tidak, tetapi saudara-saudara, kita bisa memberikan pujian, baik dalam bentuk lagu, nyanyian, atau perkataan puji-pujian untuk Sang Raja yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit bumi yang agung itu, saudara-saudara yang saya kasihi. Bahkan saudara-saudara, dalam sebuah perekaman yang dibuat terhadap ikan paus yang terbesar, yang berat bobotnya 40 ton, saudara-saudara, dan dihasilkan pitch, baik itu solo, baik itu duet, trio maupun paduan suara selama 6-30 menit, itu seperti sebuah nyanyian yang luar biasa bagus, saudara-saudara. Ini membuktikan kepada kita bahwa betapa Allah itu, saudara-saudara, merancang semua adalah untuk menyatakan kemuliaan-Nya yang dahsyat, yang besar, melalui sebuah nyanyian pujian kepadanya, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, satu kali Yesus masuk ke Yerusalem ketika menjelang Dia akan mengadakan perjamuan malam yang terakhir, saudara-saudara. Dia memasuki kota Yerusalem dan Dia dieluk-elukkan oleh begitu banyak orang, menyanyi, memuji-muji Dia, bersorak-sorai. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana, Hosana. Saudara-saudara yang saya kasihi, ada orang-orang yang tidak suka dan meminta kepada Yesus supaya meminta orang-orang itu berdiam. Tetapi apa kata Yesus? Yesus berkata, kalau mereka ini diam, maka batu-batu itu akan memuji Tuhan. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Allah menghendaki setiap hal yang ada itu memuliakan Dia. Karena itu, saudara, ini bukan sebuah hal yang mut-mutan, saudara, tetapi Tuhan mau bahwa ini adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang percaya, bahwa kita diciptakan,
Kita dirancang oleh Allah untuk memuji, untuk menyembah Dia. Sayang banyak orang yang salah menyembah kepada patung-patung yang adalah buatan tangannya sendiri, menyembah kepada benda-benda, pohon-pohon, saudara-saudara, kepada hal yang tidak tentu, yang tidak pasti, yang adalah buatan tangan manusia. Sedangkan Sang Pencipta kita, saudara-saudara, membentuk kita. Dialah yang harus kita sembah, dialah yang patut kita beri puji-pujian senantiasa. Memang itu layak untuk kita lakukan, saudara. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena memang dialah yang menciptakan kita. Seharusnya lah memang sang ciptaan itu, saudara-saudara, yang memuji, yang memberikan puji-pujian kepada sang penciptanya. Seharusnya lah demikian, yang diciptakan itu memberikan terima kasihnya, syukurnya, menyampaikan segala hal yang bisa dia lakukan untuk bersyukur, mengagungkan, dan memuji sang penciptanya, saudara-saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli sebenarnya apapun persoalan yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, saudara, apapun yang sedang kita gumulkan di hidup ini, puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada Sang Pencipta kita, itu adalah hal yang harus tetap kita naikkan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Kita bersyukur. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita menaikkan, saudara-saudara, akan sembah sujud kita kepada Tuhan, maka yang terjadi, saudara-saudara, adalah dikatakan Allah bertakhta di atas puji-pujian. Untuk apa, saudara-saudara, Tuhan melakukan itu? Artinya berarti bahwa Allah senang untuk menyatakan kuasa kemuliaannya, menyelesaikan hal-hal yang perlu untuk dia selesaikan dalam segala hal pergumulan yang kita hadapi ketika kita memuji-muji Dia. Oh, haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Itu adalah sebuah kebaikan dan anugerah Tuhan yang besar untuk kita. Kalau kita bisa diberikan lidah, bibir, mulut memuji-muji Dia, ayo mari lakukan, saudara-saudara. Karena ini semua bukan karena Allah haus pujian, bukan karena Allah membutuhkan pujian, tetapi sebenarnya karena rancangan Allah atas hidup kita. Dia ingin supaya apa yang sudah Dia letakkan, Dia ingin supaya apa yang sudah Dia rancangkan, Dia bentuk dalam hidup kita, saudara, itu digunakan semaksimal mungkin dan itu dipakai, saudara-saudara. Karena Dia telah merancang kita, saudara, untuk bisa memuji, untuk bisa melakukan penyembahan kepada Dia, saudara-saudara. Proskuneo, yaitu menyembah dan memuji Tuhan. Halal, haleluya, pujilah Tuhan, saudara-saudara. Ya, maka itulah yang kita lakukan. Kita dirancang dan Tuhan mau bahwa apa yang Dia rancang ini melakukan fungsinya dengan benar dan baik. Kalau kita tidak lagi memuji, kita hanya bersungut-sungut, maka kita sebenarnya sedang melanggar rancangan itu, saudara. Kita sedang berada di luar daripada apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan atau dibentuk oleh Tuhan, yang seharusnya yaitu memuji Tuhan. Jadi jangan salah, saudara-saudara. Ya, saudara, saya mau katakan jangan salah menggunakan, ya, karena kita dirancang untuk itu. Namun kita bersyukur sepanjang Mazmur yang kita baca ini, saudara, rupanya Tuhan merancang kita memuji-muji Dia. Dan di akhir dari Mazmur ini, 5 pasal Mazmur ini tidak ada permohonan, tidak ada permintaan. Semuanya hanyalah isinya pujian kepada Allah, yang mengajakkan kepada kita, saudara, bahwa inilah tujuan dan rancangan Allah atas hidup kita, adalah kita hidup untuk memuji-muji Tuhan. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, saat kita memuji-muji Tuhan, bukan Allah disenangkan, tetapi justru kita yang mengalami sukacita, kita mengalami kesenangan, kita yang mengalami damai sejahtera,
kita yang mengalami kuasa, urapan, hadirat Tuhan dalam hidup ini, saudara. Ketika kita datang memuji, ketika kita menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian, dengan lagu-lagu penyembahan kita, saudara, maka dan perkataan-perkataan pujian, baik melalui doa-doa yang menyatakan kebesaran kuasa Tuhan, puji-pujian, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau dahsyat Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah sumber hidup yang menyembuhkan, Engkaulah sang penyembuh, Engkaulah sang pelepas, Engkaulah sang pemulih, Engkaulah sang Allah yang memberikan, yang merestorasi kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kita menyatakan semua itu, ternyata bukan Allah yang disenangkan, karena Dia sumber kesenangan. Dia memiliki kesenangan yang berlebih, yang begitu melimpah-limpah, saudara-saudara. Dan Dia mau kita mengalami kelimpahan itu, saudara. Itulah sebabnya Dia merancang kita memuji Dia. Ketika kita memuji-muji Dia, saudara, maka terjadi hubungan kuasa, kelimpahan ilahi itu mengalir dan mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Kesembuhan bisa terjadi dalam puji-pujian. Kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan, ikatan-ikatan, dan roh-roh kegelapan, saudara-saudara. Lepas dari dalam hidup seseorang, saudara, ketika dia mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita terus memuji Dia, memuliakan Dia, karena Dialah Allah. Biarlah yang bernapas memuji-muji Tuhan. Memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Biarlah setiap yang bernafas, kalau kita tidak lagi memuji Tuhan, saudara-saudara, maka Tuhan berkata di sini, semua yang ada bisa memuji Dia. Sayang sekali, kita ciptaan yang mulia, kita ciptaan yang paling mulia, saudara-saudara. Dan kalau kita tidak melakukan fungsi kita dengan benar, kita tidak melakukan fungsi kita dengan baik, saudara-saudara, maka bulan, bintang, matahari, semua benda-benda, semua pohon-pohon, ular-ular sekalipun, ya saudara-saudara, ular naga saja, saudara, dikatakan di sini, hujan, api, semua bisa melakukan pujian kepada Tuhan, dan itu tidak baik, saudara-saudara, kalau mereka semua melakukannya dan kita tidak. Sedang kita ciptaan yang mulia, kita ciptaan yang paling agung, saudara-saudara. Oh, haleluya. Karena itu, ayo lakukan dalam hidupmu, terus memuji Tuhan, saudara-saudara. Oh, haleluya. Muji Dia, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Sorak-sorak kita, biarlah setiap kita bersorak memuji Tuhan di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang dahsyat itu, saudara-saudara. Oh, haleluya. Saya begitu senang dan percaya bahwa saudara-saudara semua adalah orang-orang yang sadar diciptakan Tuhan untuk memuji-muji Dia. Dan itu bukan untuk kesenangan Tuhan, tapi justru untuk kesenangan kita. Bayangkan, untuk orang saudara-saudara merasakan sebuah kelepasan, merasakan sebuah kelegaan, merasakan lepas dari kepenatan sehari-hari. Orang pergi di karaoke, semalam-malaman kalau perlu orang berkaraoke, orang memutar di klub-klub malam,
semalam-malaman mereka memutar lagu sambil berjoget karena mereka merasakan ada satu kelegaan. Sayang bahwa itu bukan untuk Tuhan, saudara-saudara. Dan sebenarnya kelepasan yang sejati, kelegaan yang sejati, saudara, kesembuhan yang sejati, saudara, kebahagiaan yang sejati kita temukan saat kita hidup memuji-muji Tuhan senantiasa. Ayo, sadari bahwa dirimu dirancang adalah untuk memuji-muji Allah dan memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia melalui doa syukur kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami memuji, membesarkan Engkau. Engkau Allah Maha Kuasa, Maha Besar, yang telah merancang kami untuk memuji-muji Engkau dan menyembah-Mu. Biarlah itu menjadi nyata di hidup kami, Tuhan. Biarlah itu, ya Tuhan, kami fungsikan dengan semaksimal mungkin di seluruh hidup kami. Baik di dalam kami melakukan apa saja, biarlah iman kami menyatakan bahwa itu adalah puji-pujian bagi Tuhan, sehingga kami melakukannya dengan segenap hati. Ketika kami bekerja, ketika kami melakukan apapun yang kami kerjakan sehari-hari, biarlah iman kami berkata bahwa kami sedang memuji Allah dari semua itu, dengan mengerjakan dan memberi yang terbaik selalu dalam segala tugas tanggung jawab kami. Memberikan waktu-waktu kami memuji-muji Allah, menyembah melalui doa, melalui membaca firman, melalui puji-pujian lagu-lagu, mengagungkan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah kami dirancang memuji-muji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara, terus fungsikan hidupmu sebagai orang yang diciptakan untuk memuji menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel Asaria Rapa mengucapkan salam restorasi.